Bajingan ya, bukan. Aku ini, kamu Dengerin dulu. kamu memang bajingan. Lihat, kamu salah paham. Aku benar-benar teman sekamarmu. Aduh, Stop. Aduh, Nona, jangan salah paham. Aku teman serumahmu. satu rumah. Masa si tuan tanah mau menyewakan kamar pada pria untuk sekamar dengan cewek? Kamu pasti... Aku serius. Ada maklar bilang 300 sebulan. Ya langsung aku sewa. Kalau nggak percaya, di kontrak sewa ada nomor teleponnya. Coba telepon saja. Halo, Haicheng Property, Xiaoli, senang bisa melayani Anda. Halo. Kamar penyimpanan unit 3, kamar 219, perumahan Aning. Apakah disewakan kepada seseorang bernama Wang Lin? Ya, Nyonya. Ada masalah lain? Sudah tidak ada. Asal memang ada urusannya. Ternyata kamu benar penyewa. Sudah aku bilang kamu nggak percaya. Kamu ini cewek. Kok teganya sih? Maaf ya. Aku ambilkan kotak pitika. Oh, Nona, tahi lalat di dadamu cantik sekali. Masih berani lihat? Masih berani lihat? Ini semua salah paham. Jangan salahkan aku dong. Aku malas peduli sama kamu. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Penyakit lama. Akhir-akhir ini sering tiba-tiba pusing. Istirahat sebentar aja udah sembuh. Ternyata memang ada masalah. Apa kamu sering merasa akhir-akhir ini selalu ngantuk terus, nggak semangat, badan gatal-gatal nggak jelas? So, kamu tahu? Kamu dokter ya? Bukan, aku bukan dokter. Aku seorang ahli Feng Shui. Kamu kena ilmu hitam. Ada hantu kecil yang sedang terus-terusan menyedot energi positifmu. Beneran? Jangan nakut-nakutin aku. Tapi jangan takut. Tenang, ada aku. Aku tangkap hantu kecil itu buat kamu. Tunggu. Panggil dan kendalikan arwah. Tangkap! Bikin-bikin aja. Nggak ada apa-apa. Kamu ngapain sih? Jangan bicara. Jangan ganggu hantu kecilnya. Nanti dia kabur. Nanti jadi nggak bagus. Kamu mau kemana? Kamu nyari ya? Nyari aja. Ngapain masuk ke kamar tidurku? Hantu kecilnya ada di laci. Kayaknya kamu cuma bohong doang. Di laci ini isinya cuma barang-barangku sendiri. Masa ada hantu kecil? Kayaknya kamu cuma pengen masuk kamar pribadiku aja. Kompas nggak mungkin bohong. Lihat, aku tangkap hantu kecil itu buat kamu. Kan sudah kubilang. Nah, di sini semuanya barang-barangku. Masa ada hantu kecil di sini? Kamu benar-benar nggak lihat ya. Asapnya sampai bikin mataku nggak bisa terbuka. Beneran? Kalau ini cuman acting, actingnya keterlaluan. Jangan gerak. Tunggu, biar aku tangkap hantu kecil ini, lalu ku segel untukmu. Dengan kekuatan Taishang Laojun, segera patuhi perintah. Segel. Wah, kamu juga bisa sulap ya?
Nah, sekarang hantu kecil sudah kusegel di dalam boneka ini. Selanjutnya, tinggal bakar bonekanya, maka kutukannya akan hilang. Maksudmu hantu kecilnya ada di dalam boneka ini? Iya, betul. Masa sih? Ini hadiah dari sahabat terbaikku yang dia berikan untuk ulang tahunku. Masa sahabatku mau mencelakakanku? Siapa tahu. Ini giok pemberian Master Feng. Dan terhubung dengan boneka jahat yang diberikan ke Su Miaoke. Gioknya retak. Jangan-jangan boneka jahatnya ketahuan? Wah, tidak baik. Boneka jahatnya hancur. Aku akan kena balasan. Susu ini aku. Buka pintunya. Susu. Teman baikku, Jangsin, datang nih. Boneka ini yang dia kasih. Aku lihat di depan dia sendiri, masih berani nggak kamu ngomong sembarangan? Datang! Aku baru saja menyegel Yin Gui. Pemiliknya langsung datang. Teman baik, kamu datang ya? Susu. Labubu yang aku kasih ke kamu mana? Cepat keluarin biar aku lihat. Kamu datangnya pas banget. Kami lagi ngobrolin tadi. Aku perkenalkan ya. Ini teman sekamarku. Namanya Wang Lin. Halo, nama saya Wang Lin. Saya seorang ahli Feng Shui dan fisiognomi. Biasanya saya khusus bantu orang baca wajah dan lihat Feng Shui. Kadang-kadang juga tangkap hantu kecil. Gelang gioknya retak. Jangan-jangan dia yang nemuin Yin Gui? Nggak boleh. Aku harus usir dia. Jangan sampai dia gagalkan rencanaku. Susu, kamu sekarang kok sampai nyewa penyewa cowok? Kalau emang nggak bisa, kamu tinggal di tempatku aja. Orang ini kelihatannya kayaknya bukan orang baik deh. Dia sih kelihatannya emang agak aneh. Tapi kelakuannya masih lumayan. Wajah bisa dilihat, tapi hati siapa yang tahu? Hati orang itu tersembunyi di balik perut. Ada orang yang kelihatannya jujur, tapi sebenarnya isi hatinya busuk. Iya, nggak ada yang salah dengan omongan itu. Hewan yang berwajah manusia tapi berhati binatang, banyak banget tuh. Contohnya, ngasih Yin Gui ke teman baiknya sendiri. Yin Gui. Kamu ngomong apa sih sembarangan? Kamu sindir-sindir aku ya? Lah, buru-buru apa sih? Aku kan nggak bilang kamu. Kok kamu sendiri yang melompat keluar? Kamu. Susu, jangan dengerin dia ngomong asal. Aku kan belum pernah ngasih kamu Yin Gui. Tenang aja, kita kan udah berteman bertahun-tahun, teman baik. Pasti nggak bakal curiga sama kamu. Nih, Yin Gui ini, walaupun kejam dan beracun, tapi punya satu kelemahan fatal, yaitu memakan tuannya sendiri. Begitu boneka Yin Gui itu bentuk aslinya hancur, orang yang pasang mantra pasti akan kena imbal balik. Kamu bilang aku ngomong sembarangan kan? Oke, sekarang aku hancurin ini, lihat beneran aku ngomong sembarangan atau enggak. Kamu mau ngapain? Berhenti! Tanganku! Wajahku! Apa yang kau lakukan padaku? Serangan balik roh jahat, kamu yang minta, dewa aja nggak bisa nyelamatin. Susu, tolong selamatkan aku. Itu Yang Master Wang. Yang Master Wang yang suruh aku menjerumuskanmu. Aku belum mau mati. Tolong selamatkan aku. Sekarang baru minta ampun, telat. Gimana? Sekarang percaya sama omonganku kan? Kita kan seharusnya teman yang paling dekat. Kenapa mau celakain aku? Ini sih cuma karena iri hati atau terdorong kepentingan pribadi aja. Tunggu. Dia barusan bilang roh jahat itu dikasih sama Yang Master Wang. Iya, kayaknya sempat disebutin. Nama Yang Master Wang ini ngomong-ngomong siapa sih Yang Master Wang itu? Yang Master Wang nama aslinya Wang Haoran. Dia anak sulung keluarga Wang. Sehari-hari suka menindas orang, nggak ada perbuatan baiknya. Dia benar-benar sampah masyarakat. Setengah tahun lalu dia melamarku, tapi ku tolak. Karena hal ini keluargaku ditekan oleh keluarga Wang hampir setengah tahun. Biar nggak membebani keluarga, aku kabur dan nyewa rumah sendiri. Kupikir urusannya udah selesai, siapa sangka dia dendam banget. Sampai-sampai menyuruh sahabatku buat celakain aku. Cara kayak gini aja bisa kepikiran. Menurutmu aku harus gimana?
Yang bisa bikin roh jahat pasti bukan orang biasa. Pasti ada orang hebat di belakang Wang Haoran ini. Cuma sekarang roh jahatnya udah hancur. Orang-orang keluarga Wang pasti nggak bakal terima begitu aja. Bisa jadi malam ini juga. Mereka bakal kirim hantu jahat buat nyari nyawa. Jangan nakut-nakutin aku. Cuman nggak tahu. Hantu perempuan berbaju merah. Lidah panjang. Hantu gantung diri atau hantu kecil yang suka ketawa cekikikan. Kamu malam ini, kamu bisa nemenin aku tidur malam ini nggak? Bisa aja sih. Masuk. Direktur Lin, ada seorang master datang ke proyek nomor 632. Masalah kecelakaan beruntun di lokasi itu sudah diselesaikan olehnya. Oh, gimana cara dia nyelesainnya? Katanya, pilar batu yang sering jadi lokasi kecelakaan itu pernah ditanam manusia hidup-hidup. Makanya sekitarnya penuh dengan aura dendam, jadi sering terjadi kecelakaan. Begitu para pekerja menghancurkannya, ternyata di dalam pilar itu ditemukan satu kerangka manusia. Menurut master itu, setelah kerangka itu dikuburkan dengan layak, kecelakaan seperti itu sudah tidak pernah terjadi lagi. Ini informasi tentang master tersebut. Wang Lin. Mungkin dia bisa menyelamatkan nyawa kakek. Bapak Wang Lin yang masih muda ini sekarang ada di mana? Sudah kami periksa, dia baru kemarin pindah ke perumahan Aning. Sekarang dia sedang di Jalan Jianshe Bukalapak Ramal. Ayo, sekarang ikut aku untuk menjemput Bapak Wang Lin ini. Wah, jadi malu dong. Kamu. Mau ngapain? Temani, tidur sama kamu. Kamu tidur di lantai, aku tidur di kasur. Hah? Gini caranya temani tidur? Aku kira. Kamu kira apa? Kamu kira mimpi kali? Aku ingetin ya, jangan lewati batas. Kalau tidak, Oke. Aduh, pinggangku. Lantai ini beneran bukan buat tidur. Pinggangku sakit banget. Aduh. Betul, kamu itu. Kamu yang baru? Hah? Sudah punya izin? Ini. Bukalapak harus punya izin juga. Tempat ini adalah wilayah Kak Harimau dari geng Harimau Hitam. Kalau mau buka lapak di sini, harus bayar Rp2.000 untuk izin. Kalau tidak, tidak boleh berjualan. Rp2.000? Itu cukup buat sewa rumah 7 bulan. Aku nggak mau buang-buang uang. Waduh, kenapa kamu nggak dengerin nasihat? Nanti, waktu Kak Harimau patroli, lihat kamu nggak punya izin, kamu bakal sengsara. Kak Harimau, aku peduli apa Kak Kucing atau Kak Harimau. Aku lihat siapa yang berani ganggu aku. Wah, kayak bicaramu besar sekali. Ini siapa? Halo, Hugo. Ini temanmu? Bukan. Aku baru pertama kali ketemu. Ada uang? Tidak ada. Jadi kamu mau main curang sama aku ya? Kamu tidak kasih tahu dia aturannya? Sudah, tapi dia tidak mau dengar. Oh, aku paham. Jadi kamu lebih milih uang daripada nyawa gitu? Rupanya ini tukang ramal. Terus, apa kamu sudah meramalkan kalau hari ini kamu akan terkena bencana berdarah? Itu stack. Tapi, aku meramalkan kamu hari ini akan sial. Wahaha, aku yang sial. Kamu ini cukup berani ya? Nggak bayar uang keamanan, masih berani membantah. Kamu mau mati ya? Bung, cepat minta maaf ke Hugo. Serahkan uangnya. Hugo kalau main tangan nggak ada ampun. Tenang saya. Dia tidak berani menyentuhku. Kamu malah bisa pamer di sini. Aku tidak berani sentuh kamu? Coba katakan, kenapa aku tidak berani sentuh kamu? Karena hari ini di Haicheng akan ada orang penting yang menjemputku. Orang itu, kamu tidak berani lawan. Kamu anggap aku bodoh?
Hah? Kamu cuma tukang ramal keliling, masih kenal orang penting? Kalau kamu kenal orang penting, masak sampai harus jualan ramal di sini? Anak muda di wilayahku tidak patuh aturan, gue bunuh lo. Siapa yang berani menyentuhnya? Nyonya Lin. Bapak Lin, angin apa yang membawa Anda ke sini? Saya datang untuk mengundang Bapak Wang Lin untuk meminta bantuan Anda menyelamatkan seseorang. Bayang Tuan Babo lakukan tadi. Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini cuma salah paham, salah paham. Ternyata yang dia katakan tadi benar. Kak Wang, lihatlah, saya buta, tidak mengenali orang hebat. Anda yang besar hati jangan ingat kesalahan orang kecil. Maafkan saya sekali ini. Saya teringat. Izin berjualan ini harganya berapa ya? Iya, 5.000. Setiap bulan saya akan kasih Anda tambahan 10.000. Bagaimana? Setuju? Hahaha. Udah, pergi sana. Terima kasih Kak Wang, terima kasih. Ayo, pergi. Bapak Wang, kakek saya. Jangan bicara dulu. Biar saya tebak. Kakekmu setahun yang lalu tiba-tiba pingsan. Koma sampai sekarang. Benar, kan? Keluarga Lin sudah mencari dokter terkenal kemana-mana, tapi setelah diperiksa, ternyata kakek sangat sehat, sama sekali tidak sakit. Benar, kan? Saat baru mulai sakit, kakek setiap malam jalan-jalan saat tidur. Dan arah jalan-jalan saat tidurnya ke arah timur laut, tidak salah kan? Kakek jalan-jalan saat tidur. Ini rahasia yang hanya diketahui oleh pimpinan tertinggi keluarga Lin saja yang tahu. Bagaimana kamu tahu? Saya ini Master Tao, kalau tidak punya kemampuan seperti ini, berarti ilmu firasat ini sia-sia dong. Tuan Simon, tolong selamatkan kakek saya. Hentikan dulu. Saya ini, Master Tao, tidak pernah membantu orang gratis. Sekali bantu harganya mahal sekali. Kalau begitu, berapa biayanya agar Anda mau membantu? 30 juta? Wah, beraninya minta segitu. Kurang dari 3.000, jangan harap saya mau membantu. Di dalam ini ada 500.000. Kalau Tuan benar-benar bisa menyelamatkan kakek saya, keluarga kami, keluarga Lin, akan beri Anda lagi 3 juta sebagai imbalan. Berapa? 3 juta? Gimana? Ada yang aneh? Di dalam rumah ini, aura jahat berkeliaran, dendamnya sangat besar. Pasti kakek telah mengundang sesuatu yang tidak bersih. Bagaimana bisa sejahat ini? Ada cara untuk mengatasinya? Kalau orang lain sih, nggak bisa nyelamatin orang, tapi malah ikut ketiban. Tapi siapa gue? Nanggepin siluman jahat kayak gini, gampang banget. Lihat ya. Lihat. Paman. Nona sudah undang Master untuk obati Tuan. Anda nggak bisa masuk. Master apaan tuh? Ini baru master lu yang gua undang. Cuman dia yang bisa bikin kakek sadar. Paman, kita kan udah sepakat. Masing-masing tunjukin kemampuan. Siapa yang bisa datangkan ahli untuk bikin kakek sadar, dialah yang bakal warisi posisi kepala keluarga Lin. Sekarang lagi gue yang obati kakek. Kamu kayak gini, takutnya langgar aturan. Gua takut kamu dibodohin sama penipu, sampai bunuh kakek. Bapak muda yang gue undang ini, kemampuannya gimana? Orang-orang di bawah pada lihat semua, bukan penipu. Cuma kebetulan doang kali. Yang gua undang ini, dia itu murid langsung dari ketua aliran Xuan Yi sekarang. Dia baru master beneran. Bos Lin, kamu cari anak muda buat adu sama gue. Kamu ngatain gue ya? Anak muda. Guru gue itu leluhur aliran siang. Kalau mau urutin senioritas, kamu harus panggil gue kakek buyut. Kurang ajar. Keponakan, lihat kan? Lihat deh yang kamu bawa. Master apaan sih? Cuma bisa ngomong besar. Ini ahli apaan coba? Kayaknya posisi kepala keluarga Lin udah pasti jadi milik gua. Waktunya mepet. Cepetan selesai. Silakan, kalian.
Waduh, siluman jahat ini kuat banget. Dengan kemampuanmu, nggak bakal bisa tahanin roh jahat. Gue saranin, mendingan berhenti. Nggak nanti, entar kemampuanmu rusak, umurmu berkurang, parahnya nyawamu bisa melayang. Anak kecil, kamu berani ngasih tahu gue? Minggir sana. Hah, nasihat baik susah diterima. Hantu yang mau mati. Master, kenapa? Master Lu, apa Anda baik-baik saja? Kamu si penipu kecil. Apa yang kamu lakukan pada Master Lu? Sudah kubilang, dengan kemampuan spiritualnya, dia tidak bisa menaklukkan roh jahat ini. Memaksakan diri mengusirnya pasti akan terkena serangan balik. Omong kosong, kamu sengaja mengacaukan prosesnya, menyebabkan Master Lu gagal dalam ritualnya. Pengawal. Tangkap si penipu kecil yang berhati jahat ini. Sekarang juga patahkan kakinya. Siapa yang berani menyentuhnya? Lin Wanyu. Apa maksudmu? Mencari bantuan dari berbagai ahli adalah keputusan bulat Dewan Direksi. Kamu baru saja memaksa masuk dan menghalangi, sudah melanggar aturan. Aku masih menghormatimu sebagai orang yang lebih tua, jadi tidak kupermasalahkan. Jangan paksa aku untuk membuka kartu. Baik, kuharap si penipu kecil ini benar-benar bisa menyelamatkan kakek. Kalau tidak, dia harus mati hari ini. Sedangkan kamu membiarkan si penipu kecil ini mencelakai Master Lu, menyebabkan kakek kehilangan kesempatan berharga untuk diobati. Dewan Direksi pasti akan memecatmu. Siapa yang ngusirmu dari keluarga Lin? Pikirkan baik-baik. Silakan, Master Wang. Tidak, baunya seperti orang tua. Cih, tidak bisa. Baunya seperti orang picik. Kamu... Lumayan menarik. Master Wang Lin, apa yang kamu cium? ST, jangan bicara. Iya, ini dia baunya. Cepat lepas kaos kakimu. Apa? Payah apaan? Apa? Menyelamatkan kakekmu lebih penting. Kalau terlambat sedikit, benar-benar tidak akan sempat. Cepat, Jangan! Aku sendiri yang akan melakukannya. Sudah seharian terperangkap. Energi negatif Yin paling takut dengan bau asam ini. Bocah, jangan-jangan kamu mau pakai kaos kaki ini untuk membangunkan Tuan Lin dengan baunya? Kemampuanmu masih dangkal. Belajarlah lebih banyak. Lihat saja. Aduh, Sudah. Energi negatif Yin di dalam tubuhnya sudah sepenuhnya ku keluarkan. Bu Alan, kamu hanya pura-pura gila. Omong kosong. Pengawal, potong dia. Potong dia. Kakek. Kakek. Bagaimana perasaan kakek? Tubuhku terasa jauh lebih ringan. Kakek, ini adalah Bapak Wang yang menyelamatkan kakek. Kita harus berterima kasih padanya. Aku tahu.
Meski sebelumnya aku dirasuki roh jahat, tidak bisa bergerak. Tapi semua yang terjadi di sekitarku kudengar dengan jelas. Bapak Guru Wang telah menyelamatkan nyawaku. Keluarga Lin pasti akan membalas budi ini. Hentikan. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Lebih baik kita bicara yang nyata. Seseorang. Bapak Wang sesuai perjanjian, di kartu ini ada 3 juta. PIN-nya 6 angka 8. Baik, terima kasih. Ini kartu tambahan saya. Semua pengeluaran Bapak di masa depan akan saya yang tanggung. Begitu baiknya padaku. Jangan-jangan ada syaratnya. Tidak ada syarat. Anggap saja untuk menjalin pertemanan. Sungguh baik hati. Pertemanan denganmu pasti akan kujalin. Sudah, energi negatif ini harus ditangani dengan baik. Aku sita, aku pergi. Lin N, Ya, kau telah melanggar aturan. Niatmu jahat. Mulai hari ini, kau diusir dari keluarga Lin. Cepat pergi. Kakek tua. Hanya karena hal kecil ini kau mau mengusirku dari keluarga Lin? Bagus sekali. Kau begitu memihak Lin Wanyo ya? Kita lihat saja nanti. Keluarga Lin pasti akan menjadi milikku. Nanti yang akan diusir pasti kalian. Kakek, paman kedua selalu pendendam. Kakek mengusirnya dari rumah. Tidak takut dia balas dendam? Itu tidak perlu kau khawatirkan. Justru kamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya membangun keluarga. Ada orang yang disukai? Itu belum mendesak. Bagaimana dengan pemuda tadi? Bagaimana pendapatmu? Cukup baik. Lalu tunggu apa lagi? Cepat kejar dia. Hah? Aku sudah berdandan cantik. Masa iya aku nggak bisa bikin kamu terpesona? Wangi banget. Sudah larut begini, Wang Lin belum pulang juga. Padahal aku sendiri yang repot-repot masak buat kamu. Bahkan orang tuaku sendiri nggak pernah dapat kehormatan kayak gini. Dia benar-benar dapat untung. Tapi begitu dia pulang, lihat meja makan yang penuh hidangan ini, pasti dia bakal terharu banget. Wah. Ini enak banget ya. Aku belum pernah makan masakan seenak ini. Aku suka banget makan ini. My Bomei. Dewi ya. Belum pernah ada orang yang sebaik ini padaku. Dewi, kamu benar-benar Dewiku. Dewi, aku cinta kamu. Dewi, aku cinta banget sama kamu, Dewi. Sudah larut begini? Baru pulang, kamu kemana aja? Makanannya sudah dingin semua. Ada keperluan apa? Kenapa kamu masuk rumah tanpa izin? Kamu pacarnya Wang Lin? Pacar? Pacar? Aku ini pacarnya atau bukan? Apa urusanmu? Tentu saja urusanku. Lagi pula Wang Lin adalah orang yang akan menjadi suamiku, My Bomei. Apa? Kenapa Wang Lin tidak pernah bilang padaku? Masih punya tunangan juga. Imundi tak perlu tahu. Di kartu ada 1 juta rupiah. Ambil uang ini dan tinggalkan Wang Lin. 1 juta meremehkan siapa? Ini rumahku, silakan keluar. Ini rumah Wang Lin, orang yang harus pergi. Adalah kamu.
Ini. Tidak salah jalan. Itu kalian sedang apa? Boleh nggak aku mau dua-duanya? Antara aku dan dia, kamu cuma bisa pilih satu. Aku baru ingat ada urusan lain. Aku duluan ya. Si Wang Lin ini sayang banget udah buatkan dia banyak makanan enak. Kamu kok belum pergi juga? Laki-laki aku tinggal serumah sama cewek lain. Aku nggak tenang. Jadi, mulai hari ini, aku juga tinggal di sini. Dua cewek aja udah ribet banget. Master malah suruh cari 7 cewek. Ini satu pun belum ketemu. Harus cari 7. Ini bakal lama banget. Pemimpin muda kami, Long Shao, memerintahkan kami harus mengajakmu minum teh. Nggak, aku nggak mau pergi. Itu bukan urusanmu. Belum ada wanita yang dia inginkan tapi nggak dapet. Aksi! Lagi ngapain? Pergi! Oh, oke. Hal kayak gini mending serahin ke polisi aja. Lepasin aku. Lepas. Chin Rotong, jangan nggak tahu diri. Ribio pergi. Qin Rotong. Akhirnya ketemu juga. Lepasin aku! Lepas! Berhenti. Beberapa pria gede ngerjain satu cewek. Itu namanya jagoan? Tadi suruh pergi, malah nyasar ya? Bos, mau kemana? Tungguin aku dong, bos. Makasih ya. Kalau bukan karena kamu nolongin aku pasti mati hari ini. Sama-sama, aku kan memang penjagamu. Santai aja, mulai sekarang selama aku ada di sini nggak ada yang berani ganggu kamu. Jangan-jangan dia mau naksir aku? Mas, aku belum tahu namamu siapa. Namaku Wang Lin. Wang, kayak tetangga sebelah. Lin, kayak hutan yang luas. Seperti kata pepatah, harus tahu balas budi. Kamu udah selamatin aku hari ini, aku pasti akan balas budi. Nggak usah balas budi. Kamu selamat aja, itu udah balasan terbesar buat aku. Gimana kalau aku traktir makan? Makan? Kebetulan lagi agak lapar, ayo. Bos, aku salah. Jangan pukulin aku lagi. Bos! Bos, aku salah. Bos, aku salah. Kalau berani kehilangan barang lagi, aku bunuh kamu. Long Shao, Gimana, Qin Rotong mana? waktu kami bawa Qin Rotong pulang, ketemu sama seorang yang entah dari mana munculnya anak nakal yang ngehalangin kami. Dia bukan cuma mukulin orang kita, tapi juga nyelamatin Qin Rotong. Kamu bilang apa? Berani ganggu orang gua? Hidupnya udah kebanyakan. Anak buah, siapin senjata. Tempatnya bagus ya. Restoran ini.
tempat favorit rahasia aku. Enak banget. Oke. Selama bertahun-tahun ini, akhirnya aku lihat kamu bawa pacar. Bu pemilik restoran jangan asal ngomong. Dia belum jadi pacarku. Baiklah. Kalian makan pelan-pelan ya, kurang tinggal tambah. Coba cicipin. Sia. Yang ini. Enak. Kan aku nggak bohong. Kak Wang, kerjaannya apa sih? Ilmu bela dirinya jago banget. Aku ini ahli Feng Shui. Latihan bela diri cuma hobi sampingan. Kamu ahli Feng Shui? Kamu nggak tahu kan, aku bisa memanggil angin dan hujan, bisa mengendalikan jiwa dan mengubah nasib. Selama kamu bisa memikirkannya, aku pasti bisa melakukannya. Hehe. Dibilangnya hebat sekali. Beneran atau bohong? Tapi hari ini, demi nyelamatin aku, kamu mukulin orang geng ular hijau, Long Shao, pasti nggak akan tinggal diam. Orang-orang geng ular hijau itu kejam dan bengis. Untuk mencapai tujuannya, mereka nggak pilih cara. Salahku aku yang narik kamu masuk ke masalah ini. Jangan khawatir, melindungimu itu tugasku. Geng ular hijau yang kecil itu cuma sekumpulan preman. Gerombolan saja, nggak bakal bisa bikin masalah besar. Berani meremehkan geng ular hijauku? Gaya bicaramu besar sekali. Geng ular hijau urus bisnis. Minggir semua. Wang Lin, ya kan? Kamu ini merebut cewekku. Lalu melukai teman-temanku. Urusan kita ini harus kita selesaikan, ya kan? Lalu mau diselesaikan bagaimana? Karena Nona Qin ada di sini, aku tidak ingin menakut-nakutinya. Begini saja, kamu bersujud di depan teman-temanku, lalu membungkuk sampai kepala berbunyi. Setelah itu, panggil aku kakek. Baru aku pertimbangkan hanya memotong satu tanganmu. Kalau tidak, hari ini jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Long Shao, ini tidak ada hubungannya dengan Kak Wang. Asal kamu jangan sakiti dia, Aku mau ikut kamu. Dari zaman dulu, selalu pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik. Kenapa? Hari ini Nona Qin mau jadi gadis cantik yang menyelamatkan pahlawan? Tapi, aku tidak suka kamu bersikap baik padanya. Teman-teman, habisi dia. Tunggu dulu. Omong-omong, kalian ini siapa sih? Katak dalam tempurung. Ini adalah putra pemimpin Gang Ular Hijau, Long Shao, Gang Ular Hijau. Adalah raja terbesar di wilayah Haicheng. Sejak kecil sampai besar, putra pemimpin selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Orang yang pernah menyinggungnya sudah mati semua. Sekarang aku memberimu kesempatan sekali lagi. Asal kamu mau bersujud dan minta ampun, aku akan pertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Menganiaya orang dan bertindak sewenang-wenang, ini sangat merusak karma. Biarkan aku menghitung untukmu, berapa hari lagi kamu bisa hidup enak. Tidak dihitung tidak tahu. Setelah dihitung, karma sudah datang. Gang ular hijau. Keberuntungannya sudah habis. Ajal sudah dekat. Ayahmu dijebak di meja judi, ditipu lebih dari 1 miliar. Sedang menunggu meneleponmu untuk mengirim uang. Kalau tidak, kepalanya akan pindah tempat. Omong kosong! Gang ular hijauku kaya raya, ayahku juga tidak pernah berjudi. Sebelum ngomong sembarangan, seharusnya selidiki dulu dengan jelas. Bocah kurang ajar, berani mengutuk ketua geng. Teman-teman, ambil senjata. Awalnya aku berniat membiarkanmu hidup. Kamu sendiri yang cari mati, jangan salahkan aku. Tebas dia. Wang Lin, cepat lari. Tunggu. Bukannya katamu ayahku menunggu uangku untuk menyelamatkan nyawa, sekarang aku buat kamu mati dengan jelas. Halo, ayah. Nak, cepat bawa uang untuk menyelamatkan ayah. Nak! Ayah, ada apa? Nak, cepat ke sini. Kalau kau terlambat, kau tidak akan bertemu ayahmu lagi. Cepat!
1 miliar. Bawa ke kasino geng Harimau Hitam. Sebelum fajar, kalau aku tidak lihat uangnya, ayahmu akan kubuang ke laut. Ayah! Di rekening geng ular hijau kita masih ada berapa banyak uang? Tuan muda, paling banyak hanya bisa mengumpulkan 100 juta. 100 juta? Bagaimana kalau KTV kita dan barbar itu kita jual semua? Aset Tuan Muda tidak bisa dijual secepat itu. Geng Harimau Hitam meminta kita melunasinya sebelum fajar. Mustahil kita sempat. Lalu bagaimana? Mau melihat ayahku mati? Kakak Wang, kau hebat sekali. Ini saja bisa kau tebak. Aku sangat mengagumimu. Ini bukan apa-apa. Hal kecil seperti ini. Nanti akan kuperlihatkan kemampuanku yang sebenarnya. Kau pasti akan mau berguru padaku. Kak, karena ramalanmu sangat akurat, bisakah kau ramalkan jodohku? Gampang, Aib. Wang Lin. Kau mau apa? Yang menyandra ayahmu adalah geng Harimau Hitam. Ayo kita hadapi mereka. Master Wang, kumohon selamatkan ayahku. Master Wang, tolong selamatkan ayah saya. Saya buta mata. Saya bersalah karena menyinggung Anda. Cepat minta maaf pada Master Wang. Maaf. Master Wang, mohon kasihan. Tolong selamatkan ayah saya. Kamu gila ya? Barusan mau membunuhku. Sekarang minta aku selamatkan ayahmu. Ruotong, ayo pergi. Master Wang, saya bisa kasih uang. Banyak uang. Kasih uang? Kamu punya uang berapa? 100 juta. 100 juta? Geng Macan Hitam minta 1 miliar darimu, kamu cuma kasih 100 juta ke aku. Kamu terlalu serakah. Berjuang sendiri saja. Master Wang. Asal Bapak selamatkan ayah saya, geng ular hijau akan saya serahkan. Bapak jadi ketua geng ular hijau. Kami akan tunduk pada perintah Bapak. 7 wanita yang harus kujaga sesuai perintah guru. Saat ini baru ketemu 1. Geng ular hijau sudah lama berkuasa di Haicheng. Orang yang tidak bisa kutemukan, pasti bisa mereka temukan. Baiklah, mengingat kamu berbakti pada orang tua. Kali ini aku bantu. Terima kasih, Master Wang. Masih panggil Master? Cepat panggil bos. Bos, mulai sekarang, geng ular hijau siap diperintah oleh Anda. Sudah, Eichel Park. Bos Long. Hari sudah terang, anakmu belum datang. Sepertinya nyawamu tidak bisa diselamatkan. Kak Kiang, ini kan musim panas, hari terang lebih awal. Bagaimana kalau Kak tunggu lagi? Anak saya pasti datang menyelamatkan saya. Sungguh. Lima. 4. Bunuh. Tunggu, masih ada 2 detik lagi. Geng Macan Hitam tidak patuh aturan. Ayah, kau baik-baik saja. Anakku, ayah baik-baik saja. Kalau kau datang lebih lambat sedikit, kepala ayah sudah tidak aman. Uang yang kuminta sudah kau bawa? Itu, Kak Kiang, waktunya sangat mepet. Aku baru bisa kumpulkan 100 juta. Tapi jangan khawatir, aku sedang menjual aset. Pasti bisa kumpulkan 1 miliar. Bisa tidak beri aku waktu beberapa hari? Beri waktu. Belum pernah ada orang yang menawar-nawar denganku. Bunuh mereka. Bos, ayo maju. Jangan cuma diam. Tunggu dulu. Kau Kak Kiang, ya? Utang di meja judi harus dibayar di meja judi juga. Bagaimana kalau begini? Kasih aku muka. Kita bertaruh sekali. Dia minta aku kasih dia muka. Dia minta aku kasih dia muka. Bunuh.
Sekarang, bisa kita bicara baik-baik? Kau lumayan jago juga. Katakan, mau bertaruh bagaimana? Kita bertaruh. Geng ular hijau. Apa kau tidak sadar situasinya? Geng ular hijau itu dari awal sudah utang 1 miliar padaku. Jangan buru-buru. Dengar dulu sampai selesai. Geng ular hijau utang 1 miliar padamu. Kalau sekarang kau bunuh ayah dan anak ini, mereka akan bubar dan kabur. Utang 1 miliar itu jadi macet. Lebih baik bertaruh denganku. Kalau kau kalah, lepaskan mereka. Kalau kau menang, geng ular hijau jadi milikmu. Dalam 5 tahun, hasilkan 1 miliar. Bukan masalah sama sekali. Iya. Itu, asal jangan bunuh kami geng ular hijau. Bersedia menyerahkan semua pendapatan. Anak baik. Pintar juga bicara. Aku terima taruhanmu, tapi aku tambah 1 taruhan lagi. Taruhan apa? Nyawamu. Kak. Tenang, apa kamu nggak percaya sama aku? Aku percaya. Oke, cuman nyawa doang kan? Aku taruhan sama kamu. Lebih berani lagi dari aku ya? Katakan, mau taruhan apa? Baccarat, roulette, atau blackjack? Itu semua terlalu biasa, nggak seru. Kalau mau taruhan, kita taruhan yang seru-seru aja. Aku ini orangnya suka memancing. Kebetulan di luar ada sungai. Kita akan bertaruh ikan apa yang nanti akan dipancing. Gimana? Bos, jangan diterima. Ini wilayah mereka. Ikan apa yang ada di sini, pasti mereka tahu. Belum lagi kalau mereka curang. Kita nggak mungkin menang. Berani-beraninya kamu menyela omongan Koh Chiang. Gimana? Berani nggak taruhan? Kukira mau taruhan apa? Cuma taruhan memancing. Oke, aku terima taruhannya. Dan aku juga mau taruhan ikan yang dipancing nanti itu besar atau kecil. Wahahaha, aku sudah lama berkeliaran di dunia. Baru pertama kali ketemu orang yang cari mati kayak gini. Ayo. Bocah. Aku bertaruh nanti yang dipancing adalah seekor ikan mas dewasa. Kalau kamu, di hilir sana ada kolam ikan, khusus ternak ikan mas. Sekarang lagi musim kawin ikan mas. Ikan bermigrasi. Nanti yang dipancing pasti ikan mas dewasa. Bocah ini pasti kalah. Kalau gitu, aku bertaruh nanti yang dipancing adalah seekor ikan hiu. Kukira kamu ini memang punya kemampuan. Ternyata bilang yang dipancing itu hiu. Wah, ikan hiu kenapa? Siapa bilang nggak bisa mancing hiu? Bos, ikan hiu itu ikan laut. Ini air tawar. Masa ada ikan hiu? Gimana kalau kita ganti? Nggak ganti. Aku bilang hiu, ya pasti hiu. Sekarang mati deh. Bantuin. Kuat banget tarikannya. Pasti ikan mas besar. Bocah, kamu pasti kalah. Wah, keren banget, Kak. Tebakannya benar-benar tepat. Betul, tebakannya kita benar. Kita selamat. Tuan muda ini benar-benar orang hebat. Orang hebat. Ini sungai air tawar. Mana mungkin ada hiu? Hei, apa ini ulahmu? Apa kau yang menyuruh orang menyelam untuk menaruhnya? Kamu hanya mencari-cari alasan. Kalian sendiri yang bilang mau memancing. Mana mungkin kami curang duluan. Baya ini adalah seorang tukang ramal. Kalau hal kecil seperti ini saja tidak bisa saya ramalkan, lalu bagaimana saya cari makan? Bisa meramal ya? Bisakah kau meramalkan? Apakah kau akan mati di sini hari ini? Kang Chiang, kita semua hidup di jalanan harus patuh pada aturan, betul kan? Aturan? Kau bicara aturan denganku? Ini wilayahku, akulah aturannya. Hari ini aku kasih kau 1 kesempatan. Kau berlutut dan merangkak lewat sini. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Lebih baik begini, aku kasih kau 1 kesempatan. Kau kat berlutut dan beri aku 3 kali sujud. Aku bisa selamatkan kau. Karena kau akan mati. Aku akan mati? Dia bilang aku akan mati. Kurasa yang akan mati adalah kau. Berani melanggar perjanjian setelah bertaruh denganku. Hukuman dari langit akan datang. Tanpa aku. Hukuman langit?
Aku, Zhao Huaqiang, mulai hidup di jalanan sejak usia 16 tahun. Bertindak semena-mena, segala kejahatan kulakukan. Sekarang hidupku sukses dan makmur. Kau bilang hukuman dan balasan dari langit di mana? Di mana dia? Jangan buru-buru. Aku yang akan menghitung untukmu. Kakak, kenapa denganmu? Kakak! Bos, kamu kenapa? Bos, kutukan langit. Benar-benar kutukan langit. Zhao Huaqiang, kamu melanggar perjanjian judi, sekarang kena karma kan? Kutukan langit apaan? Aku sakit jantung kambuh. Minum obat nanti juga sembuh. Bos, anak ini agak aneh. Nggak bisa. Kita mengalah saja. Minggir, bocah. Bukannya kamu bilang aku akan mati? Sekarang aku masih hidup dengan baik. Yang akan mati itu kamu. Aku tetap dengan perkataanku, berlutut dan mohon padaku. Aku bisa selamatkan nyawamu. Cari mati! Bos. Ada apa, bos? Sebenarnya kenapa? Master, kami dari geng Harimau Hitam yang buta telah menyinggung Anda. Mohon Anda berbaik hati. Tolong selamatkan bos kami. Asalkan kamu bisa menyelamatkan bos, seluruh geng Harimau Hitam akan tunduk dan siap diperintah oleh Anda. Cepatlah, kalau terlambat aku juga tidak bisa menyelamatkannya. Master, aku salah. Tolong selamatkan nyawaku, Master. Kamu ini ngapain sih sok-sokan? Kalau dari awal menurut A tidak akan menderita seperti ini. Kami yang buta. Mulai sekarang, geng Harimau Hitamku sepenuhnya mendengarkan perintah Master. Sudah. Mulai sekarang, geng Ular Hijau. Aku yang jaga, lebih hati-hati. Ayo pergi. Pak, ayo pergi. Iya, baik pulang. Kalian semua ingat wajah Master. Geng Harimau Hitam kami bisa menyinggung siapa saja, tapi tidak boleh menyinggung dia. Dengar? Ya. Hei, kalian mau apa? Master Wang, kalau hari ini bukan karena Anda, saya dan ayah saya sudah mati. Kebaikan Anda kepada kami tidak akan pernah lupa. Betul, Master Wang. Hari ini untung ada Anda yang turun tangan. Lihat, tidak hanya utang judi 10 miliar lunas. Geng Ular Hijau juga bisa melesat. Nanti tidak ada yang berani ganggu kami lagi. Kamu pikir dengan berkata begitu, masalahmu yang berniat jahat pada Ruotong bisa dianggap selesai? Nona Qin, saya minta maaf. Saya bukan manusia. Asalkan kamu bisa memaafkan saya, suruh saya apa saja saya lakukan. Sudahlah, semua sudah berlalu. Kamu jangan ganggu perempuan lagi ke depannya. Baik, saya bersumpah. Saya ke depannya pasti tidak akan ganggu perempuan lagi. Bangunlah. Itu Master Wang. Barusan anak saya sudah bilang ke saya, katanya Anda sekarang ketua baru geng Ular Hijau. Kalau begitu, ayo ikut kami pulang. Aduh, dengan kehadiran Anda, geng Ular Hijau baru punya tulang punggung. Tidak usah. Geng Ular Hijau ini tetap jalani seperti biasa saja. Saya cuma titip nama saja. Tapi, ada satu hal yang melanggar hukum jangan dilakukan. Iya, pasti. Anda tenang, saya pulang langsung benahi geng ini. Oh iya. 7 orang dalam daftar ini harus kalian temukan untuk saya. 2 orang ini tidak perlu dicari, saya kenal. Oh ya, yang mana? Membantu geng Ular Hijau ternyata benar. Langsung ketemu 2 orang. Ini jauh lebih cepat daripada cari sendiri. Yang ini satu adalah putri dari grup Lin Wanyu. Yang satunya lagi adalah putri keluarga Su Miaoke. Kedua orang ini adalah wanita cantik nomor 1 di Haicheng. Saya bahkan punya foto mereka. Wanita cantik, coba saya lihat. Mereka. Apa, kamu kenal dia, Kak? Bukan cuma kenal, aku sekarang sedang tinggal bersama mereka. Apa? Wah. Yang satu ini adalah Ratu Dingin dari Haicheng First Group, Ratu Dingin. Yang satunya lagi adalah putri dari keluarga terpandang, putri keluarga kaya. Kedua orang ini membuat banyak pria muda tak bisa tidur. Ternyata keduanya jatuh hati padamu, bos. Kamu benar-benar hidup bahagia dengan 2 wanita. Hidup bahagia dengan 2 wanita?
Lupakan saja kebahagiaan dengan dua wanita ini. Aku tidak sanggup menikmatinya. Kamu suka yang mana dari dua kakak ipar ini? Kamu ada urusan apa nggak sih? Kalau nggak ada urusan, cepat pergi. Oke, aku pergi. JP. Mereka sudah pergi semua. Kenapa kamu belum pergi juga? Aku nggak tahu mau kemana. Pulang ke rumah, mau kemana lagi? Hari sudah hampir gelap. Seorang gadis di luar sendirian sangat tidak aman. Aku nggak mau. Aku kabur dari rumah. Aku nggak mau pulang. Ini, Jin Ruotong ada di daftar orang yang harus dilindungi. Di depan mata sendiri, lebih baik daripada di tempat lain. Baiklah, ikut aku. Kebetulan, rumahku ada kamar tambahan. Ini dianggap tinggal serumah? Apa nggak terlalu cepat? Ini masih cepat? Aku malah merasa lambat. Kalau begitu kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku pasti bertanggung jawab padamu. Kalau kamu sampai ada apa-apa, itu sama saja dengan mengambil nyawaku. Kalau begitu, Ayo pergi. Halo, ada apa? Wang Lin, cepat selamatkan aku. Wang Lin ini benar-benar keterlaluan. Sudah masak begitu banyak hidangan di meja. Langsung pergi tanpa makan sedikit pun. Sumia oke. Iya kelihatan, masakanmu lumayan enak ya. Makan. Kalau enak, makanlah lebih banyak. Cuman menguntungkan Lin Wanyu itu dengan sia-sia. Masih aku yang baik padamu, kan? Turun beli makanan malam untukmu. Nanti saat kamu kembali harus balas budiku dengan baik. Wang Haoran. Wah, Sumyaoke sudah larut malam belum pulang. Jangan-jangan sedang menungguku di sana? Sudah lama tidak bertemu, tidak bicara dua patah kata langsung pergi? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Jangan begitu bermusuhan. Aku cuma ingin mengajakmu minum segelas arak. Tidak minum. Aku bisa membuat sahabatmu menyusahkanmu. Bisa menyuruh orang mengganggu orang tuamu. Kamu harus tahu, di belakangku ada orang hebat yang mendukung. Hahaha, bisa membuatmu hancur dan mati dalam hitungan menit. Hahaha, kalau begitu sepakat. Hanya minum arak, tidak melakukan hal lain. Wahaha. Coba lihat siapa yang kubawa. Wang Shao memang hebat ya. Bahkan cewek seksi dan kaya Sumyaoke bisa dibawa juga. Hari ini akhirnya keinginan Wang Shao terkabul. Wah, ayo pergi. Lagi kirim pesan ke siapa? Sangat fokus. Enggak. Ayo minum. Tenang, nggak ada obatnya. Banyak yang lihat. Masa iya aku mau makan kamu? Bersulang. Tingkat alkoholnya berapa? Pusing banget. Wahaha, sebenarnya kadar alkoholnya nggak tinggi. Kamu pusing karena aku kasih obat di minuman ini. Wahaha. Lepasin! Aku punya pacar. Dia hebat. Kalau kamu berani sentuh aku, dia pasti nggak bakal biarin kamu. Wahaha, nggak bakal biarin aku. Di seluruh Haicheng, siapa yang berani ganggu aku? Betul. Kebetulan nanti pacarmu datang. Suruh dia berlutut di samping dan lihat gimana gua mainin kamu. Tolong! Tolong? Siapa? Bapak Lu! Kamu baik-baik saja? Ayo bangun, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa.
Aku bantu kamu kendalikan efek obatnya dulu. Nanti setelah keluar, baru aku netralkan racunnya. Lu siapa? Berani-beraninya ganggu urusan gua. Dia itu pacarku, Wang Lin. Wang Lin. Dia itu yang dulu aku ceritain ke kamu, yang Master Wang. Wah. Yang Master Wang ya, minum ya minum aja, ngapain macam-macam. Nih, karena kita sama-sama marga Wang, masih ada hubungan keluarga. Hari ini gua nggak pukul lu, tapi lu harus minta maaf ke Miaoke. Gua bisa pertimbangkan buat nggak urusin lu. Wang Lin ya? Di Haicheng, lu yang pertama berani bicara ke gua kayak gini. Tampar. Kenapa sih harus maksa gua gerak? Iya kan, jangan maksa gua. Gua peringatin lu di Haicheng, kalau lu berani sentuh gua, lu nggak bakal bisa hidup enak. Karena lu bilang gitu, makin harus gua hajar nih. Gimana? Kalian berdua juga mau digebuk? Wekekeke. Wah, stop. Gua ada yang mau bilang. Oke, coba jelasin. Pacar lu, Sumiaoke, dia setuju nemenin gua minum. Taunya dia sendiri cuma segelas aja udah nggak kuat. Harga minuman ini gua bayar 800.000 loh. Dia nggak bisa minum, ya harus bayar pakai badan dong. Atau gantiin aja duit minumannya. Wah, omongan lu masuk akal juga. Gini aja deh. Minumannya gue yang gantiin. Aku yang minum. Oke, jangan ingkar janji ya. Tidak boleh. Uangnya aku yang ganti. Aku tidak mau dia minum. Minum. Kenapa tidak minum? Ini minuman seharga 800.000. Kamu ini anak orang kaya yang manja, tidak tahu susahnya cari uang. Lagi pula, cuma beberapa gelas minuman saja. Tenang saja, toleransi alkoholku tinggi. Kamu tahu apa? Ini semua adalah minuman keras impor kadar tinggi. Kalau kamu habiskan sekaligus, nyawamu bisa melayang. Wang Lin, laki-laki sejati, janji harus ditepati. Jangan sampai aku memandang rendah kamu. Jangan banyak omong. Ayo, sajikan minumannya. Sajikan minumannya. Ayo, kamu yang bilang, minumlah. Gak apa-apa. Ini disebut-sebut brandy impor yang bikin mabuk segelas. Walaupun kamu kuat minum, habiskan 1 botol ini pasti kamu pingsan. Nanti kalau kamu sudah mabuk, aku akan di depanmu memperkosa Sumiaoke. Rasanya apa ini? Agak manis-manis gimana gitu? Ini minuman keras? Minuman ringan kali? Kampungan. Ini namanya brandy, mana ada minuman ringan. Segelas-segelas kecil begini. Kapan baru habis? Minum alkohol. Harusnya diminum seperti ini. Wang Lin, kamu mau apa? Minum. Minuman sebanyak ini, dihabiskan sekaligus, lambungmu bisa bolong. Mana separah yang kamu bilang? Lihat saja. Sumiaoke, pacarmu benar-benar bodoh. Minum 1 botol besar ini, walaupun tidak mati, pasti babak belur. Nanti dia mabuk, aku akan buat dia menyaksikan sendiri bagaimana aku memperkosa kamu. Wang Lin, jangan minum lagi. Brandimu ini juga biasa saja, sama sekali tidak ada kadar alkoholnya, jauh lebih buruk dibanding arak Huangquan milik si tua itu. Ini minuman asli? Wang Shao di sini semua minuman asli, tidak ada yang palsu. Kalau ada yang palsu, kami ganti 10 kali. Ini tidak mungkin.
Dia minum banyak botol sendirian. Terlihat biasa saja. Wang Shao. Dia kayaknya pemabuk. Sudah minum banyak tapi tetap sadar. Dia orang yang luar biasa. Kamu ternyata jago minum. Aku kan sudah bilang, sekarang kamu harus percaya aku. Wang Haoran. Minumannya mana? Sudah habis. Masih ada alasan? Nah, nggak ada masalah. Ayo kita pergi. Berhenti. Apa yang kuinginkan tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Malam ini, aku harus mendapatkan Sumiaoke. Kalau kamu tidak ingin mati, tinggalkan dia untukku. Dengar. Cuman kalian yang kurus-kurus mau menghalangiku? Wang Shao KTV ini punya Hei Hubang. Keluarga Wang kalian dekat dengan Hei Hubang. Mending panggil mereka untuk bantu. Iya, dia jagoan. Mampu lawan Hei Hubang? Wang Lin jangan besar kepala. Ini daerahnya Hei Hubang. Aku dan bos Hei Hubang, Kak Kiang, kami bersaudara seperti saudara kandung. Kamu membuatku di tempat ini merusak urusanku. Sama saja tidak ngasih muka ke Kak Kiang. Kamu sudah bikin marah Hei Hubang. Kalian tamat. Wang Lin. Hei Hubang kekuatannya besar banget. Dan mereka semua adalah orang jahat yang kejam. Ini tamat. Hei Hubang. Oh ya. Kamu suruh mereka datang saja. Mars lihat. Berani tidak mereka menyentuhku? Anak sapi baru lahir tidak takut harimau ya? Oke, aku akan panggil mereka sekarang. Hancur! Ayo, minum. Ayo, ayo. Halo. Halo Kang Jiang. Wah, ini Xiao Wang. Wah, Young Master Wang. Ada apa sampai menelepon saya? Aku lagi main di tempatmu. Ada anak nakal yang buat onar. Aku sampai dipukulin. Apa? Masih ada yang berani mukulin kamu? Nggak sebut nama aku. Udah sebut. Nggak mempan. Anak ini malah bilang, kalau orang geng harimau hitam datang juga nggak berani sentuh dia. Apa? Bahkan wajahku pun tidak dihargai. Baik, kamu tunggu. Aku akan suruh orang ke sana sekarang. Xiaohu, kamu sekarang bawa orang pergi ke ruang VIP yang Master Wang. Lihat, siapa yang berani tidak menghargai geng harimau hitam. Siap. Kang Kiang. Orang ini sangat sombong ya. Jangan-jangan dia... Itu mustahil, Zhao Hu. Hai. Lakukan saja dengan berani. Siap. Tunggu. Kalau dia benar-benar orang itu, ingat, jangan sampai kamu menyinggungnya. Tenang. Tunggu saja. Orang Kang Jiang akan segera tiba. Wang Lin. Wang Lin, orang geng harimau hitam bukan main-main. Walaupun kamu hebat, kamu bukan tandingan mereka. Lebih baik kita cepat-cepat pergi. Pergi? Hari ini jangan ada yang berharap bisa pergi. Nanti kalau orang Kang Jiang datang, aku akan buat kamu berlutut di depanku. Lihatlah bagaimana aku mempermainkan Sumiaoke. Pura-pura apa lagi? Aku lihat berapa lama lagi kamu bisa pura-pura. Siapa yang berani buat honor di tempat geng harimau hitam? Kamu. Kang Hu akhirnya datang. Dia tuh orangnya, nggak cuma buat onar, tapi juga dia bilang kalian geng harimau hitam cuma kumpulan sampah. Bilang kalau ketemu dia harus berlutut dan menyembah. Apa? Kamu cari mati ya? Wah, Anda? Kok wajahmu terlihat familiar ya? Kamu mungkin nggak kenal aku, tapi bosmu, Zhao Huaqiang, pasti kenal. Nama Kak Kiang, kau berani menyebut nama Kak Kiang. Bos kalian pasti kenal aku. Kamu siapa sih? Kak Zhao. Santai aja, dia cuma orang kecil. Nggak mungkin kenal ketua geng kalian. Wang Sheng mungkin belum tahu. Hari ini, geng harimau hitam kedatangan orang hebat. Bahkan bos kami aja tunduk sama dia. Apa? Orang yang bikin Kak Kiang tunduk? Iya. Makanya bos khusus pesan. Sebaiknya jangan ganggu dia. Apa dia orang hebat itu? Aku belum bisa pastikan. Bos juga ada di tempat. Aku langsung cari dia buat konfirmasi. Kalau dia bukan orang hebat itu? Tenang aja.
Orang geng Harimau Hitam pasti nggak bakal lepasin dia. Nggak. Kak Hu. Ngapain repot-repot begitu? Anak ini mana mungkin bisa jadi orang hebat. Wang Sheng, geng Harimau Hitam ini adalah kekuatan bawah tanah nomor 1 di Haicheng. Orang yang bisa bikin ketua geng tunduk, ini bukan hal sepele. Kalau bisa berteman baik sama orang ini, nanti di Haicheng, bukannya keluarga Wang yang berkuasa? Kalau gitu kamu nggak ada harapan. Kamu udah menyinggung dia parah banget. Wang Lin, orang hebat yang kamu kira itu kamu. Kamu cuma orang kecil, ngapain sok-sokan di sini? Mendingan kamu mikirin, gimana nanti minta ampun. Aduh, Kak Kiang, urusan kecil kayak gini kok sampai kamu datang sendiri? Udah Mi aku bilang, cuman orang kecil yang bikin onar. Nggak mungkin orang hebat. Dia nggak percaya sampai bikin kamu repot. Wang Lin, aku hampir lupa kasih tahu. Kalau Kak Kiang yang urus, pasti ada yang mati. Kamu udah tamat. Santai, tenang. Bukan. Ngapain kamu tampar aku? Master Wang, aku nggak tahu kalau yang datang itu Anda. Anda datang juga nggak bilang-bilang. Biar aku kirim orang jemput. Kang, kamu pasti salah orang. Dia cuma si imut. Nggak pantas kamu nyembah dia. Bacot. Nama Master Wang. Boleh sembarangan dipanggil sama kalian? Minta maaf. Aku minta maaf ke dia. Nggak mungkin. Di depan Zhao Huaqiang, nggak ada yang nggak mungkin sujud. Minta maaf. Nggak mau. Mau nggak? Nggak mau. Kok keras kepala banget? Mau nggak? Nggak mau. Aku nggak percaya. Mau nggak? Zhao Huaqiang, aku ini putra pewaris keluarga Wang dari Haicheng. Masalah hari ini, aku nggak akan biarkan kalian begitu saja. Keluarga Wang. Di hadapan Master, keluarga Wang kalian itu nggak ada apa-apanya. Tetap nggak mau ya? Patahin kakinya. Aku mau, aku salah. Wang Lin, Tuan Wang Lin, aku nggak seharusnya menyinggungmu. Aku salah, aku mohon, maafin aku. Sudah, suruh dia pergi. Master Wang, bagaimana cara aku nanganin ini? Apakah Anda puas? Lumayanlah. Tapi, kedepannya jangan biarin lagi orang-orang yang nggak jelas masuk ke sini. Lihat, pacarku sampai ketakutan. Iya. Dengar nggak apa kata Master Wang? Mulai sekarang di tempat-tempat geng Harimau Hitam, orang keluarga Wang dilarang masuk. Siap? Sudah, kalau nggak ada urusan lain, aku duluan pergi. Young Master Wang, kamu baik-baik aja? Baik-baik aja. Masalah hari ini belum berakhir. Young Master Wang, geng Harimau Hitam ini ngebet banget ngebantu si bocah itu. Kita gimana dong? Sudah waktunya. Minta Biksu Feng turun tangan. Panas sekali. Kamu ini. Tahan dulu, nanti setelah masuk kamar, aku akan netralkan racunmu. 808. Tunggu dulu. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Biar aku istirahat sebentar. Ambil napas.
Sumiaoke ini tenaganya besar sekali ya. Jangan buru-buru, aku akan segera netralkan racunmu. Lihat nanti kamu, masih berani pergi minum sendirian atau tidak. Lagi-lagi. Racun api sudah menyerang jantung. Kalau mau dinetralkan racunnya hanya bisa. Aku ini sedang menyelamatkan orang, bukan mengambil keuntungan. Ayo, Hajar saja aku. Aduh. Wang Lin, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar bajingan. Bajingan, aku adalah penyelamatmu. Apa, menyelamatkan? Aku bahkan sudah kehilangan yuan yangku. Aku yang rugi besar. Kakau juga tidak boleh. Kau bilang apa? Tidak boleh. Keras! Aku tidak bisa memaafkanmu. Aduh. Jangan macam-macam. Wang Lin, kau harus bertanggung jawab padaku. Ini. Bagaimana kau tidak mau aku bertanggung jawab? Halo. Wang Lin, kamu di mana? Aku. Kamu, apa? Ada orang lain di sampingmu? Tidak ada. Aku sendirian. Mau bilang apa? Temani aku menghadiri sebuah lelang. Lelang? Sudahlah. Kurain terari. Kulagos saya worried mebiaran 10 juta untuk tampil. Apa? Di mana? Aku segera sampai. Wang Lin. Duduklah. Nona Lin. Aku bilang. Ini cuman lelang. Ngapain sih maksa aku ikut? Terus, bahkan habisin 10 juta. Ingat paman keduaku? Paman keduamu? Nona, sudah ada master yang diundang. Kamu tidak boleh masuk. Master apaan sih? Aku ingat. Kenapa? Di bawah namanya ada sebidang tanah yang sangat laris. Tapi hari ini tiba-tiba muncul di lelang tanah. Di lelang murah. Keluarga kami sedang akan memulai proyek besar. Sangat butuh tanah ini. Aku takut ada jebakan. Jadi, pengen minta tolong kamu awasin. Oh gitu, gampang. Serahkan padaku. Lin Wanyu, sudah kuduga kamu akan datang. Permainan hari ini khusus dirancang untukmu. Asal kamu ambil tanah ini, semua milikmu termasuk keluarga Lin akan jadi milikku. Selamat datang para tamu terhormat di lelang kali ini. Langsung saja, selanjutnya silakan lihat barang lelang pertama. Ini adalah dasar sungai yang kering, luasnya 30.000 hektar. Seperti terlihat di gambar, setelah mengalami pelapukan lama, sudah menjadi tanah salin. Nilainya tidak tinggi. Harga buka? 10 juta. 10 juta. Tanah lot 1, gagal lelang. Barang lelang selanjutnya dari Lin N, Tuan Lin. Tanah yang dilelang Tuan Lin adalah tanah yang Bapak Lin ikut lelang adalah lahan basah seluas 100.000 hektar. Lahan basah 100.000 hektar, lokasinya bukan cuma strategis, feng shui-nya juga nomor 1. Benar-benar tanah keberuntungan yang langka. Untuk tanah ini, berapapun uang yang dikeluarkan pasti worth it. Jangan bertele-tele, cepat sebut harga lelang awalnya. Harga lelang awal 67 juta. 69 juta. 70 juta. 90 juta. 100 juta. Banyak sekali. Kenapa sebidang tanah bisa semahal ini? Lahan basah itu seperti lumbung harta. Bisa dibangun taman bermain bertema lahan basah, lalu dikelilingi restoran dan kafe, serta fasilitas pendukung seperti hotel. Dalam 5 tahun, hanya dari pendapatan pariwisata saja, sudah bisa lebih dari 1 miliar. Sebanyak itu? Kalau bisa dieksplorasi sumber dayanya dan dikembangkan untuk penelitian, keuntungannya akan jadi angka yang fantastis. Kau sangat mungkin mendapatkan tanah ini.
Ini menyangkut masa depan 10 tahun ke depan. Apakah keluarga Lin masih bisa mempertahankan posisi nomor 1 di Haicheng? 160 juta. 200 juta. 300 juta. 500 juta. Wah, mereka berdua benar-benar saling adu keras. Kita pasti nggak bisa menang lelang. Lupakan saja. Tinggi sekali. 500 juta pertama. 500 juta kedua. 500 juta? Bapak Lin ada yang ingin disampaikan? Wan Yu, kalau kamu benar-benar ingin tanah ini, aku bisa batalkan lelangnya dan jual tanah ini kepadamu dengan harga normal. Paman, masa kamu sebaik itu? Sejak kakekmu mengusirku dari rumah, aku banyak berpikir, kita semua keluarga Lin, saling bersaing hanya akan merugikan kedua belah pihak dan menguntungkan orang luar. Aku sudah sadar, kamu masih muda. Kamu lebih cocok memimpin keluarga ini daripada aku. Aku jual tanah ini kepadamu, lalu aku hidup bebas dan senang, itu juga menyenangkan. Paman, kamu serius? Serius, kontrak pengalihannya sudah disiapkan. Tanda tangan, cepat tanda tangan. Paman, aku ingin tanya pendapat seseorang dulu. Wang Lin, boleh aku tanda tangan? Tanah ini. Jangan diterima. Ini urusan keluarga Lin. Kamu siapa? Kamu tidak berhak bicara di sini. Keponakanku, ini kesempatan langka. Walaupun tanah yang bagus ini, aku juga tidak ingin jatuh ke tangan orang lain. Tapi kalau kamu masih ragu-ragu, aku terpaksa harus menyerahkannya ke orang lain. Tuan Lin, jual tanah rawa ini padaku. Aku bersedia langsung bayar 600 juta, dan tidak ada rumah lelang yang ambil untung. Aku tawar 650 juta. Tidak, aku langsung tawarkan 700 juta, termasuk 30% dari pendapatan selanjutnya. Langsung aku beli habis. Wang Lin, tanah ini kenapa tidak mau diambil? Keponakanku. Kamu percaya dia? Kalau percaya pada dia, kamu akan kehilangan kesempatan emas untuk tanah bagus ini. Kamu pikir baik-baik. Tanah ini kelihatannya menyimpan angin dan mengumpulkan energi. Aliran naga sangat kuat. Memang tanah yang bagus menurut Feng Shui. Kamu masih punya selera yang lumayan. Kalau begitu, kalau ini tanah yang bagus, kenapa tidak mau? Aku belum selesai bicara, karena di dalamnya tersembunyi simbol ular dan burung pipit menelan naga. Kalau dipegang dalam jangka panjang, akan disedot habis energi keberuntungannya oleh penjual. Sampai rumah tangga hancur dan keluarga tercerai-berai. Apa? Wang Lin, ini adalah balai lelang. Tidak boleh sembarangan bicara omong kosong di sini. Omonganmu ini siapa yang percaya? Tanah yang bagus seperti ini, mana mungkin menyimpan bencana? Kalian tidak mau ya? Aku yang mau. Iya betul, niat baik Bapak Lin sia-sia. Yah, kalau keponakanmu tidak mau, maka cepat lanjutkan saja lelangnya. Wan Yu, menurutku, paman keduamu ini benar-benar mengharapkan kematianmu. Kupikir orang-orang yang berebut tawar ini, pasti semua adalah orang suruhannya. Coba kamu pikir, kalau tanah ini benar-benar sebaik itu, kenapa dia tidak simpan sendiri? Kamu dan dia sama-sama pebisnis. Tidak mungkin tidak paham prinsip keuntungan di atas segalanya. Sudah kuduga, paman kedua menganggapku duri dalam daging. Mana mungkin tiba-tiba berubah sikap. Hari ini untung ada Wang Lin di sini. Kalau tidak, pasti aku tertipu olehmu. Tertipu olehku? Bahkan kalau ketahuan, apa yang bisa kamu lakukan? Di seluruh Haicheng selain tanah ini, tidak ada tanah bagus kedua. Kalau kamu tidak beli, aku bisa cari master Feng Shui untuk mengubah Feng Shui-nya. Lalu jual ke orang lain. Justru kamu, tanpa tanah ini, proyek besar investasimu itu. Proyek nomor 1 atau apa itu? Lihat saja bagaimana kamu melanjutkannya. Waduh, mau mengubah Feng Shui tanah ini? Itu pasti butuh nyali yang sangat besar. Ada orang bodoh macam apa yang nekat. Mau mengubah tanah ini, dan lagi. Siapa bilang tidak ada tanah kedua? Wang Lin, tanah yang mana? Yaitu tanah ini. Aku kira kau punya kemampuan hebat bisa menemukan tempat yang bahkan aku tak bisa temukan tanah yang bagus ini. Ternyata cuma tanah tak berguna ini. Kamu percaya sama orang seperti dia, ponakan? Kamu tahu apa? Wang Lin itu ahli Feng Shui. Dia bilang ini tanah bagus pasti ada alasannya. Alasan? Alasan apa? Alasan penipu ya?
Wanyu, kamu percaya padaku? Tentu saja aku percaya. Kalau percaya, beli tanah ini aku jamin 10 tahun ke depan pasti akan makmur. Bisnis keluarga Lin pasti akan naik ke level berikutnya. Tanah ini ku beli. Selamat Ibu Lin membeli tanah asin ini dengan 10 juta. Wah, selamat untuk ponakanku. Mengeluarkan 10 juta untuk membeli tanah asin ini dengan harga tinggi. Tanah asin ini bahkan tak bisa ditanami. Buat apa dibeli? Mau dijadikan tempat pembuangan sampah? Tanah jelek ini dikasih 10 juta pun aku nggak mau. Ibu Lin malah beli bener-bener bodoh dan kaya raya. Wang Lin, saya percaya padamu. Beli tanah salin alkali ini. Kalau gitu, kamu harus kasih tahu saya kenapa beli ini. Karena tanah ini adalah pusat aliran naga di kota Haicheng. Ada pertanda kemakmuran dan kejayaan. Saya berani jamin 10 tahun lagi, tanah ini pasti jadi pusat ekonomi kota Haicheng. Benarkah? Berarti saya cuma keluar 10 juta. Dapat barang bagus dengan harga murah. Pusat aliran naga, pusat ekonomi. Keponakanku, omong kosong kayak gini kamu percaya? Tanah ini, saya sudah cari penilai tanah dan surveyor geologi untuk memeriksanya dengan teliti. Tanah ini sama sekali tidak berharga. Hah, kan sudah kubilang, kalian ini orang-orang biasa, tidak bisa mengenali harta karun. Kalau tidak percaya, suruh orang pergi ke titik pusat tanah ini, gali ke bawah sedalam 5 meter. Nanti akan ketemu segel penindas aliran naga, segel giok penindas naga. Kamu mau bikin aku mati ketawa? Kebanyakan baca novel ya? Ya sudah, saya ini orangnya suka serius. Menyuruh orang menggali tidak seru. Kita semua pergi bersama. Mempermalukanmu di depan semua orang. Berani tidak? Baik. Aku takut sama kamu. Wah, nggak kabur ya? Kukira kalian berdua bakal kabur di tengah jalan. Kalau menang pasti, ngapain kabur? Bener-bener anak sapi baru lahir nggak takut macan. Yang itu, sini-sini. Aku perkenalkan. Ini peneliti tanah salin di sini. Kamu, jelaskan dengan baik ke keponakan perempuanku ini, apakah tanah ini benar-benar berharga atau tidak? Halo, Nona Lin. Tanah salin di bawah kaki kita ini mineralnya langka. Sumber air terputus, kandungan garam, dan alkalinya jauh melebihi standar. Sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Berdasarkan penilaian, tanah ini tidak bernilai sama sekali. Kalau Anda tidak percaya, bahan-bahannya ada di sini. Anda bisa melihatnya sendiri. Lapor. Kadar garam dan alkali sangat melebihi batas. Struktur tanahnya gembur. Nggak bisa buat bertani, nggak bisa juga buat bangun. Wang Lin, ini benar-benar tanah tak berguna. Naga terpendam ditekan oleh segel naga penakluk. Tentu saja jadi tanah tak berguna. Tapi kalau segel naga penakluk itu bisa dikeluarkan, tanah ini akan makmur. Segel naga penakluk? Benar, kata master ini, di bawah sini ada segel naga, menahan naga terpendam. Tuan muda, jangan bercanda. Saat kami survei geologi, sudah menggali area yang luas. Di bawah sini nggak ada apa-apa. Kamu gali berapa meter? 2-3 meter lah. Segel naga yang kubicarakan ini minimal harus digali 5 meter. Dan tepat di bawah kaki kita ini. Kamu ini mulutnya memang keras banget. Hari ini aku akan membongkar kebohonganmu di depan umum. Ayo gali! Wang Lin, ini sudah hampir 5 meter kan? Di mana segel gioknya? Buru-buru amat, skop berikutnya pasti ketemu. Kamu ini benar-benar nggak kapok sebelum melihat peti mati. Ayo, lanjutkan penggaliannya. Benar-benar ada segel kekaisaran. Wang Lin, kamu memang hebat sekali. Tentu saja, kalau hal kecil seperti ini saja tidak bisa kuhitung, lalu apa gunanya aku disebut Master Feng Shui? Paman, segelnya sudah digali. Masih mau bilang apa lagi? Ini tidak mungkin. Bukannya sebelumnya sudah diperiksa dengan teliti, seharusnya tidak ada apa-apa di sini. Ya, laporan survei geologi tidak mungkin salah. Ini sebenarnya bagaimana sih? Itu karena teknologi kalian yang kurang mumpuni. Wang Lin kan Master Feng Shui. Segel kekaisaran ini, siapa tahu apakah kalian yang menanamnya sebelumnya. Ini bagaimana bisa membuktikan nilai tanah ini? Ini bagaimana bisa membuktikan nilai tanah ini? Tanah ini tidak bernilai.
Ini tetap tanah tak berguna yang tidak sepeser pun harganya. 10 jutamu itu terbuang percuma. Suara apa itu? Segel penjinak naga telah digali. Tanah ini sedang bangkit kembali. Sebentar lagi kalian akan melihat naga mengangkat kepala. Tuan Wang, jangan tersinggung dengan kata-kataku. Ini zaman apa lagi? Masih pakai takhayul kuno untuk menipu orang. Naga mengangkat kepala lagi. Nona Lin, kamu kan calon kepala keluarga Lin berikutnya. Harus percaya pada sains. Jangan tertipu oleh orang-orang yang punya niat jahat ini. Urusanku bagaimana tidak perlu kau pusingkan. Aku percaya sepenuhnya pada Wang Lin. Karena kamu begitu percaya pada anak ini. Berani tidak kita taruhan sekali lagi? Taruhan apa? Kita taruhan apakah di bawah sini ada aliran naga atau tidak. Kalau bukan, kamu harus menyerahkan posisi kepala keluarga. Kalau ada aliran naga? Kalau ada aliran naga, maka aku akan menghilang dari Hai Cheng. Sepakat. Hah, genius. Tunggulah kekalahanmu. Cepat lihat! Cahaya kemerahan memancar. Bunga teratai emas muncul dari tanah. Ini pertanda baik. Ini benar-benar aliran naga. Wang Lin, aku tahu aku tidak salah percaya padamu. Air adalah rezeki. Bertemu air berarti beruntung. Sekarang mata airnya memancar. Aliran naga berkembang pesat. Wanyu. Tanah asin alkali ini akan segera menjadi lumbung harta untuk 10 tahun ke depan. Bertemu denganmu benar-benar membuatku mendapatkan harta karun. Kamu ini. Aku sudah membantumu sebesar ini. Kenapa malah membalas budi dengan kejahatan? Dicium oleh wanita cantik dan berbakat seperti aku. Kamu harusnya senang diam-diam. Paman, kalah taruhan harus bayar. Sesuai perjanjian, sekarang kamu bisa minggat dari Hai Cheng. Lin Wanyu, jangan senang dulu. Siapa yang menang belum tentu. Nanti kita lihat. Master Feng, kapan keluar dari retreat? Kalau dihitung-hitung, hari ini seharusnya sudah keluar. Mohon Tuan Wang bersabar lagi. Tunggu. Kalau tunggu lagi, semuanya sudah terlambat. Tuan Wang. Lin En di luar minta bertemu. Lin En? Orang itu cari aku buat apa? Tidak mau ketemu. Mengerti. Tuan Wang, Anda tidak boleh menolak bertemu saya. Cari aku buat apa? Bantu saya menyingkirkan seseorang. Setelah berhasil, saya bersedia menyerahkan Lin Wanyu dan setengah saham keluarga Lin. Sepenuhnya kepada Anda. Bukan. Siapa orangnya yang membuat Bos Lin bersedia membayar harga setinggi ini? Lihat. Dia. Wang Lin. Tuan Wang juga kenal? Bukan cuman kenal, dia adalah musuhku. Wah, tujuan kita sama. Aku tahu jaringan Tuan Wang luas. Pasti ada cara untuk membunuhnya. Master Feng adalah master ilmu feng shui yang terkenal. Asal dia yang bertindak, Wang Lin pasti mati. Siapa yang Tuan Wang ingin hamba singkirkan? Master Feng dia. Wang Lin. Wah. Memang pantas disebut putri tertua Hai Cheng. Nomor 1, tempat tinggalnya memang beda. Tentu saja, ini adalah Yunding Tianxi yang hanya bisa dihuni oleh orang super kaya. 1 unit harganya 1 miliar. Berapa? 1 miliar? Ya ampun. Rumah orang kaya harganya mulai dari miliaran ya. Suka? Suka sih, tapi buat apa? Ini bukan punyaku. Aku juga nggak sanggup tinggal di sini. Aku mending pulang, tinggal di gubuku yang sewaannya 300.000 itu. Hah? Ini maksudnya apa? Kamu sudah membantuku 2 kali. Aku harus membalas budi. Selain bayaran penampilanmu 10 juta yang sudah dijanjikan, mobil dan villa ini kuberikan untukmu. Beneran dikasih ke aku? Beneran untukmu. Wah, jadi malu nih. Aku juga nggak lihat kamu merasa malu. Bertahun-tahun hidup susah di gunung sama si kakek tua. Sekarang saatnya menikmati hidup.
Oke, aku harus kembali ke kantor dulu, mengurus prosedur serah terima tanah. Aku duluan ya. Enak ya jadi orang kaya. Pulang, pindahan. Sudah pulang? Pulang. Sudah pulang. Aku mau blow rambut dulu. Kenapa? Kamu kelihatan murung. Apa Sumiao nakalin kamu? Enggak, Kak Su baik banget sama aku. Ini karena hal lain. Kenapa? Orang tuaku maksa aku pulang, mau dinikahkan dengan sepupu jauh. Kalau aku tidak pulang, mereka bakal putus hubungan denganku. Wang Lin, aku harus gimana? Kalau disuruh nikah ya nikah aja. Orang tua memilihkan jodoh untukmu. Masa mereka mau mencelakaimu? Kamu sebego itu pengen aku nikah sama orang lain? Aku nggak mau pulang. Alasan aku kabur dari rumah ya karena nggak mau dinikahkan. Mau nikah pun, aku mau nikah sama orang yang aku suka. Oh ya sudah, semoga beruntung deh. Aku nggak bisa bantu kamu. Siapa bilang kamu nggak bisa bantu? Kamu pura-pura jadi pacarku, ikut aku pulang ketemu orang tua kan selesai. Kalau aku udah punya pacar, orang tua mau bilang apa lagi? Ini nggak tepat ah. Aku sibuk banget. Mana ada waktu buat ikut-ikutan iseng. Jangan dong tolongin aku. Cuma kamu yang bisa bantu aku. Aku mohon. Ya? Baiklah, tapi cuma sekali ini loh. Jangan diulang lagi. Kamu bilang si Tongtong ini pergi kemana ya? Sampai sekarang juga belum pulang. Lari kemanapun, akhirnya pasti kembali juga. Aku nggak percaya dia bakal nggak pulang selamanya. Paman, Tante. Jiahao. Jiahao, kamu ini udah datang aja, ngapain bawa-bawa oleh-oleh? Kedua orang tua nanti kan jadi mertua saya. Masa datang tangan kosong? Dasar anak ini. Ayo Tulayo, cepat duduk. Paman Tante. Rumah baru saya dan Tongtong sudah selesai direnovasi. Sebuah villa kali ini datang mau mengajak kedua orang tua ikut ke pesta rumah baru. Aduh, lihat tuh. Jiahao ini anaknya hebat banget ya. Bisa beli villa di Haicheng. Si Tongtong ini nggak tahu menghargai. Jiahao, tenang aja. Tongtong sudah aku kasih ultimatum. Kalau dia masih nggak pulang, aku putus hubungan dengannya. Paman Tante. Tongtong kan baru lulus, nggak kepikiran nikah cepat-cepat. Bisa dimengerti kok, nggak bisa dipaksa, pelan-pelan aja. Si Tongtong ini kalau bisa pinter separuh kamu aja udah bagus. Ayo, Ibu, aku bawa pacar pulang. Papa Ibu. Tongtong, siapa dia? Dia Wang Lin, pacar aku. Dan jangan panggil aku Tongtong. Kita dekat apa enggak sih? Mulai sekarang panggil namaku yang lengkap. Tongtong, kok bicaranya sama Jiahao seperti itu? Bahkan kalau mau dibahas lebih jauh, dia kan masih sepupumu. Tongtong, anak ini. Kok malah bawa pacar pulang? Jiahao baik banget sama kamu. Kenapa kamu nggak tahu menghargai? Aku nggak mau pernikahan yang diatur. Apalagi nikah sama sepupu. Kamu? Bapak, Ibu, tenang dulu. Anak muda sekarang suka cinta bebas, aku bisa ngerti. Tapi Rotong, soal pacaran ini tetap harus dilihat. Apakah kalian berdua benar-benar cocok? Boleh tahu Saudara Wang Lin bekerja di mana? Aku? Aku cuma jualan ramalan di pinggir jalan lah. Wah, jualan ramalan di pinggir jalan? Itu bisa dapat berapa duit? Jangan-jangan malah harus kamu yang nafkahin dia? Ini Jiahao, kan lulusan Universitas Haidan, anak yang pinter. Lagi pula dia eksekutif di perusahaan multinasional. Gajinya sebulan puluh juta loh. Papa terlalu memuji. Orang-orang di sekitarku pada dapat segitu. Lihat tuh Jiahao, sudah hebat begini, masih rendah hati. Saudara Wang Lin, jangan tersinggung ya aku banyak bicara. Laki-laki itu harus punya pekerjaan yang benar. Mengandalkan tipu muslihat, enggak akan bisa tahan lama. Kalau nanti melakukan kejahatan sampai masuk penjara, gimana nasib Rotong? Gini aja, di perusahaanku kebetulan masih ada lowongan satpam. Kamu melamar saja. Lewat koneksiku, aku jamin kamu diterima. Nggak usah. Aku ini orangnya terbiasa bebas dan santai. Nggak suka kerja kantoran. Nggak usah repot-repot mengurusiku. Ya sudah, masing-masing punya cita-cita.
Karena Ruotong sudah pulang, ayo ke rumah baruku, ikut pesta peresmian rumah. Saudara Wang Lin, kamu juga ikut ya? Ngajak dia pengangguran buat apa sih? Ibu, saudara Wang Lin kan pacarnya Ruotong, mana mungkin enggak ikut? Kebetulan rame-rame seru. Cewek-cewek kan punya rasa gengsi, kebetulan bisa pakai kamu, si cowok ganteng, untuk buktiin kalau aku hebat. Jia Hao, ini mobilmu? Iya, baru beli. BMW seri 5. Wah, pasti mahal banget ya. Sebenarnya nggak terlalu. Cuma mobil ini lumayan susah dicari. Aku juga pakai koneksi teman, baru bisa dapat. Opsi-opsinya ditambah ini itu 500 juta. Lihat tuh, 500 juta loh. Jia Hao memang sudah sukses. Tidak seperti orang lain, dari ujung rambut sampai ujung kaki, gabungan harganya nggak sampai 200 ribu. Bu, ngomong apa sih? Salah apa omongan ibu? Lihatlah, kamu cari pacar yang seperti apa. Males ngomong sama kamu. Pivria, saudara Wang Lin. Mobilku kecil, cuma muat 4 orang. Bagaimana kalau kamu naik taksi online? Nanti ongkosnya aku yang bayar. Gak usah, gak apa-apa. Aku punya mobil sendiri. Orang sudah kasih kamu muka, terima saja. Jangan sok-sokan demi gengsi. Nanti kalau sampai, kamu yang akan dipermalukan. Paman, jangan bicara seperti itu. Jangan nilai orang dari penampilannya. Saudara Wang Lin, kamu bawa mobil apa? Wah, jangan-jangan cuma motor listrik? Paman, Tante, mobilku parkir di dekat sini. Aku akan ambil sekarang. Tong-tong. Coba lihat, Jia Hao bawa mobil mewah. Wang Linmu itu jangan-jangan cuma bisa bawa motor listrik? Ini jelas orang dari level yang berbeda. Kamu harus buka matamu lebar-lebar. Pilih dengan baik. Cuman beli BMW. Sok hebat aja. Diam kau. Jia Hao, jangan marah. Dia memang begitu. Sekarang kamu bilang begitu, nanti duduk di kursi penumpangku, aku yakin kamu pasti tertarik. Kursi penumpang seri 5, bukan kursi belakang motor listrik butut yang bisa disamakan. Jia Hao, suara mobilnya keras banget. Ini mobil apa? Ini Mercedes-Benz G-Class, harganya 5 miliar. Semahal itu? Luar biasa, luar biasa. Ayo kita pergi. Wang Lin. Wang Lin, ini mobilmu? Ya, kenapa? Nggak apa-apa. Tong-tong naik mobilku, ayo kita pergi. Aku lebih baik naik mobil Wang Lin. Mobil di bawah 100 juta, aku nggak nyaman duduknya. Aduh, tetap mobilmu yang enak. AC-nya panasnya pas. Nggak kayak mobilku ini, di dalamnya terlalu dingin. Dik, langsung nyemplung ke pangkuan. Ayo pergi. Jia Hao, barusan kamu bilang mobil Wang Lin harganya berapa tadi? Tante, mobilnya itu kelihatan banget sewa. Mobilnya semahal itu, dia cuma pedagang kaki 5, mana mungkin bisa beli. Iya, aku juga bilang gitu. Orang pengangguran kayak dia mana mungkin bisa beli mobil semewah itu. Tante, menyewa mobil sih urusan kecil. Ruotong masih muda. Kalau dia ditipu Wang Lin. Ditipu badannya. Kamu lihat ini. Ah, kamu tenang saja. Nanti aku omongin baik-baik ke Ruotong. Biar dia jangan sampai tertipu sama cowok ganteng ini. Tenang ya. Ayo pergi, ayo. Ayo. Lumayan kan? Lihat tuh villa besarnya. Lingkungannya, kolamnya jauh lebih bagus dari komplek kita. Iya. Tante, nanti kalau aku nikah sama Ruotong, ini kan jadi rumahmu juga. Wah, omonganmu enak didengar. Jia Hao, lokasinya, interiornya villa ini nggak murah kan? Sebenarnya juga nggak mahal. Cuman bayar tunai 5 jutaan lebih. 5 juta, Jia Hao, kamu sudah sukses. Sungguh membanggakan kami. Tong-tong, kamu lihat baik-baik. Orang kayak Jia Hao baru orang kaya. Jangan sampai tertipu sama tukang sewa mobil. Pak, mobil Wang Lin bukan sewa. Siap Chinese game. Jia Hao. Di seberang sana tempat apa kok rasanya lebih mewah dari punyamu? Tante memang punya selera. Yang di seberang itu adalah rumah mewah top di Haicheng, Yunding Tianxi.
tempat tinggal orang-orang paling berkuasa dan berpengaruh di Haicheng. 1 unit rumahku ini mungkin nggak cukup buat beli 1 kamar mandi di seberang. Membandingkan orang bikin kesal, tapi rumahmu ini bagus belinya. Dekat banget sama orang super kaya. Lama-lama pasti bisa kenal. Sukses besar tinggal menunggu waktu. Nggak usah nanti. Sekarang juga sudah kenal. Kebetulan villa itu punyaku. Mas, villa itu benar-benar punyamu? Tentu saja. Kamu tuh memang hebat banget ya. Aku sangat mencintaimu. Tong Tong, pemilik rumah di puncak langit, adalah CEO grup Lin, seorang wanita. Kepala keluarga Lin saat ini, Lin Wanyu, bukan siapa-siapa bernama Wang Lin. Jangan sampai kamu tertipu. Informasimu juga terlalu ketinggalan zaman ya. Tepat pagi ini, saya baru saja menjadi pemiliknya. Bisa seenaknya saja ngomong. Kamu pemiliknya, berani bawa kami lihat? Berani dong, apa yang nggak berani? Sekarang juga pergi. Iya. Ayo ya, ayo. Siapa takut siapa? Wah, ini terlalu mewah ya. Ini masih belum apa-apa. Masuk lihat, lebih mewah lagi. Ayo. Wang Lin, aku sarankan kamu berhenti saat masih baik. Jangan sampai nanti terus berpura-pura yang rugi dirimu sendiri. Rugi deh, aku pulang ke rumah sendiri. Rugi apa? Kamu belum tahu ya? Puncak Langit, sebagai tempat tinggal orang super kaya, dilengkapi dengan sistem keamanan paling canggih. Satpam yang jaga sini, semua mantan pasukan khusus. Kamu pura-pura jadi pemilik begini, masuk tanpa izin, bisa digebuki habis-habisan. Oh, terima kasih ingatannya ya. Aku juga belum tahu. Soalnya, baru pagi ini jadi pemilik sini. Kepala batu, aku tunggu lihat kamu jadi bahan tertawaan. Sedang apa? Properti pribadi. Orang luar dilarang masuk. Wah, Wang Lin ketahuan bohongnya. Satpamnya saja nggak kenal kamu. Nggak punya uang sih, nggak memalukan. Nggak punya uang tapi maksa pamer, habis ketahuan, baru itu memalukan. Wang Lin. Dikasih muka malah nggak mau. Nah sekarang di depan orang tua Tong Tong. Malu-maluin habis. Oh ya, kamu lihat baik-baik. Siapa aku? Ah, Anda. Selamat datang Pak Bu. Apa? Ternyata Wang Lin benar-benar pemilik rumah di sini. Tidak mungkin. Dia cuma tukang ramal. Mana mungkin dia mampu beli rumah di sini? Apa kamu, aktor bayarannya, yang disuruh main sandiwara buat nipu kita? Aduh. Sekarang masih kelihatan kayak acting. Enggak. Dasar sombong. Kalau bukan karena Pak Wang baik hati, udah kubunuh kau. Paman Bibi? Sama Jiahao, udah sampai sini. Mau masuk istirahat sebentar minum air? Ini mungkin, satu-satunya kesempatan seumur hidup kalian. Sewan. Lihat istana kayak gini. Mau. Lihat apa lihat? Kau tuh nggak malu? Aku malu. Ayo ikut aku. Paman Bibi, aku antar kalian. Bawa mobilmu pulang sendiri aja. Yo. Kak Wang Lin, makasih ya. Kali ini berkat kamu. Punya pacar hebat kayak kamu. Nanti orang tuaku pasti nggak bakal nagih lagi. Bukannya pacar palsu, kapan jadi pacarku? Jangan-jangan kamu nggak mau hubungan palsu kita jadi beneran. Aku satpam kompleks ini. Tugasnya jaga keamanan penghuni. Kamu belum jawab pertanyaanku. Aku menerima panggilan. Menutup panggilan. Wang Lin, Su Miaoke, datang ke pabrik tua di pinggir kota. Atau nanti jemput mayat mereka. Tutup. Serangan mematikan. Lepaskan aku. Gerak lagi kakimu kupatahkan. Tunggu sampai Wang Lin tiba. Kalian pasti mati. Hah? Kami yang mati? Mati? Tuan Wang. Wang Lin itu anak muda sepertinya memang agak aneh. Lihatlah geng Harimau Hitam dan juga ketua geng Ular Hijau. Semua menganggapnya seperti dewa. Apa kita benar-benar bisa mengalahkannya? Ah, tenang saja.
Di luar sana, sudah kusiapkan puluhan penembak runduk. Asal dia berani datang, baru muncul, langsung akan jadi saringan. Lagi pula kita masih ada Master Feng yang menjaga, jaminan ganda, tidak mungkin gagal. Memang benar, Master Feng dijuluki tangan suci ilmu firasat. Siapa orang terpandang di Haicheng yang tidak menghormati Anda? Tenang, aku belum pernah gagal. Tuangkan teh. Ya. Ayo, bersulang untuk kemenangan kita. Bunuh Wang Lin. Wang Lin, bagaimana kamu bisa masuk? Ya masuk lewat pintu depan biasa. Tidak mungkin, di luar sudah kusiapkan puluhan penembak runduk. Bagaimana mungkin kamu masih hidup sampai di sini? Oh, yang itu. Cuma pasukan kelas dari ini. Mau mengalahkanku, terlalu meremehkanku. Master Feng, anak ini memang punya kemampuan. Harap Anda yang bertindak. Wang Lin, kamu bukan orang biasa. Sepertinya juga punya ilmu. Katakan, siapa gurumu? Kamu tidak pantas tahu siapa guruku. Sombong. Master Feng adalah ketua generasi sekarang dari gerbang Xuan Yi, seorang master ilmu firasat. Asal dia bertindak, kamu pasti mati. Wang Lin, kamu cuma bisa lompat-lompat sekarang. Begitu Master Feng bertindak, kamu akan berubah menjadi genangan nanah mati tanpa kuburan. Sekuat itu, kalau gitu aku pergi. Baru sekarang mau kabur? Terlambat. Formasi jiwa 1000. Wah. Wang Lin. Kalian mau apa dengan Wang Lin? Formasi Wan Hunku ini tercipta dari pemurnian ribuan benda-benda jahat dan negatif. Siapapun yang terjebak di dalamnya akan merasakan siksaan 1000 tusukan dan tebasan. Sampai darah terakhirnya habis mengucur dan berubah menjadi bubur daging sebelum mati. Wang Haoran, aku mohon padamu lepaskan Wang Lin. Boleh tidak? Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Paman, aku akan menyerahkan posisi kepala keluarga Lin padamu, asalkan kau bisa membujuk Master Feng untuk melepaskan Wang Lin. Hei, bukannya kau wanita karir yang tangguh? Bukannya kau CEO Lin yang terkenal itu? Kok sekarang bisa memohon-mohon pada orang? Tapi sudah terlambat. Begitu Wang Lin mati, posisi kepala keluarga Lin pasti jadi milikku. Dasar si manis. Si manis. Kau tahu tidak ada istilah namanya. Marah tak berdaya. Itulah keadaanmu sekarang. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Wang Lin mati dengan mudah. Aku akan membuatnya mati setelah menderita siksaan yang luar biasa. Sumiaoka, malam itu di KTV, aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak menghargainya. Awalnya ini bukan urusan Wang Lin. Kau yang memaksanya ikut campur, bukan aku yang membunuhnya. Formasi Wan Hun itu sepertinya sudah tidak ada gerakan lagi. Jangan-jangan dia sudah mati di dalam? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Wang Lin itu sangat hebat. Dia pasti punya cara. Dia pasti tidak akan mati. Benar, Wang Lin menguasai ilmu firasat yang luar biasa. Dia pasti baik-baik saja. Kedua wanita. Aku, Feng, setiap kali bertindak, tidak pernah gagal. Wang Lin sudah mati. Master Feng, kau kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin tenaga gaibku terkuras berlebihan. Akan pulih setelah sedikit menyesuaikan diri. Master Feng. Lumayan juga, bisa menciptakan formasi Wan Hun. Masih ada sedikit kemampuan. Wang Lin, kamu dengar apa? Itu saya. Jebakan kecil seperti ini mau melukai aku. Latihan lagi beberapa ratus tahun lagi. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa bahkan pendeta Feng pun tidak bisa membunuhmu? Pendeta, dengan kemampuanmu yang cuma segini, masih kalah sama murid Tao di gerbang gunung itu. Berani-beraninya keluar mencelakai orang. Dewa Agung di atas? Saya yang buta mata, menyinggung dewa sejati. Semua ini bukan niat saya. Mereka berdualah yang memaksa saya bertindak.
Ini semua tidak ada hubungannya dengan saya. Saya mohon Dewa Agung berbelas kasihan. Ampuni nyawa saya. Mengampuni nyawamu? Dalam jebakan jiwa reribu ini, dendamnya sangat dalam. Entah berapa orang sudah kau celakai dengan jebakan rusak ini. Dewa Agung, ampun. Membunuhmu tidak salah. Wang Lin. Saya buta mata. Ku mohon lepaskan saya. Dosa saya belum sampai harus mati kan? Kalau bukan karena aku, Wanyu sudah terjebak dalam rencanamu ular dan burung menelan naga. Kau juga mati. Wang Lin, aku tidak takut padamu. Kalau aku mati, keluarga Wang tidak akan tinggal diam. Pendeta Feng mungkin kalah darimu, tapi aku bisa cari orang yang lebih hebat darinya. Permusuhan kita belum selesai. Balas dendam atau tidak, itu bukan urusanku. Tugasku adalah mengantarmu menemui Yan Luo. Wang Lin, cepat selamatkan kami. Datang! Wang Lin. Sudah aman, sudah aman. Wang Lin, jelaskan dengan jelas padaku.